Ya, Iya. pemirsa kita akan cermati beberapa emiten update. Yang pertama ini adalah sejumlah saham bank digital mengalami kenaikan ditopang oleh rencana peraturan virtual oleh bank ini khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian berikutnya ada kinerja memuaskan dari laba Itama Ranuraya dengan kode saham IRRA yang melesat 82,27% di sepanjang tahun 2020. Kemudian ada laba bersih dari Bank Danamon atau BDMN yang justru turun sekitar 75,43% secara tahunan di tahun lalu. Dan selanjutnya ada marketing sales Ciputra atau CTRA di bulan Januari 2021 yang naik double digit. Dan selanjutnya ada S Hardware Indonesia atau ACES yang menambah gerai baru di kota Kudus, Jawa Tengah. Sehingga total gerai yang dimiliki saat ini berjumlah 209 gerai. Ya, kita akan cermati salah satu emiten diantaranya Itama Ranuraya Tbk yang kemarin naiknya luar biasa begitu. Update kita lihat naik 82,72% di sepanjang tahun 2020. Sementara kinerja pada Jumat lalu bergerak positif 3,3% di level 2.500. Sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir naik hingga 371% dengan PE ratio 66 kali, market cap-nya mencapai 4 triliun rupiah. Ya, kita akan coba cermati IRA terlebih dahulu ini, Mbak Hosiana. Kita tahu sentimen vaksin kemarin juga mengangkat kinerja dari Itama Ranuraya. Bagaimana analisis Anda untuk IRA? Iya, sebenarnya sih kalau untuk pergerakan saham IRA ini masih dikarenakan dari ini ya sentimen positif dari vaksinasi dan juga rilis kinerjanya dia yang mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan ya di atas 80% lebih. Nah, tapi sebenarnya kalau secara fundamental kalau kita lihat dari price to earning ratio dan juga price to book dan juga dibandingkan ya, ini kan dia termasuk ke dalam golongan yang perdagangan ya, wholesale retail ya kalau sektor di CSG. Sebenarnya sih harus diakui nggak terlalu bagus ya, bahkan cenderung udah mahal secara valuasi. Tapi kalau ini cocoknya untuk para trader nih yang memanfaatkan momentum dari pergerakan katalis-katalis dari khususnya tadi vaksinasi gitu dan juga momentum dia rilis laporan keuangan. Tapi kalau untuk default untuk jangka panjang sih kita nggak menyarankan ya. Karena untuk di sektor perdagangan besar ya, ini di kelompoknya saham-saham IRA sendiri sebenarnya ada Akra, ada United Tractors gitu yang kalau kita lihat termasuk blue chip dan juga secara valuasi ini cenderung masih lebih murah ya, yaitu dengan price earning di kisaran 12 dan juga 15 gitu dibandingkan dengan IRA sendiri yang udah kalau kita bilang udah di atas dari 100, udah ya di atas kurang lebih 80 ya gitu. Jadi maksudnya termasuk mahal. Kinerja dalam 1 bulan paling tidak kita lihat ya tepatnya 1 Februari deh kalau kita mulai melihat dari titik penaikan ya reboundnya dari pergerakan IRA ini memang berlangsung sejak 1 Februari hingga hari ini yang naik 4,4% begitu. Apakah tren yang menanjak ini juga sudah dikatakan overbought atau bagaimana ini? Bagi mereka yang sudah memiliki apakah juga sebaiknya dirilis saja begitu cuan yang sudah didapatkan atau bagaimana? Karena Anda katakan tadi lebih cocok untuk trading dalam menyikapi pergerakan IRA. Iya, jadi kalau kita sarankan sih sebenarnya kan momentum dari delivery vaksin ini kan udah hampir selesai ya, walaupun memang perluasannya terhadap lansia dan juga terhadap pedagang-pedagang di kemarin di Tanah Abang itu kan juga sudah dilaksanakan ya. Jadi sebenarnya sih sebaiknya untuk segera merealisasikan profit sih, karena pasti dia akan move lagi sepertinya ke sektor ini terkait dengan mobil listrik dan juga aneka logam. Jadi kalau kita lihat juga timah dan juga nikel yang terus menunjukkan peningkatan sih. Baik, kalau gitu kita akan cermati nanti saham-saham yang berbasis nikel, khususnya untuk pertambangan batu bara juga. Apakah menarik atau tidak, kita akan bahas di segmen berikutnya lagi, Mbak Hosiana. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, kami masih akan kembali sesaat lagi.